Pagi itu di lantai paling atas gedung Wijaya Tower yang menjulang di pusat Jakarta, aku Andi Pratama berdiri dengan tangan gemetar memegang amplop putih berisi surat pengunduran diri. Rea, aku tidak bisa lagi melanjutkan ini, kataku dengan suara yang hampir pecah, dan dua kalimat itu langsung mengguncang seluruh ruangan rapat direksi. Rea Santoso, CEO Wijaya Group yang namanya selalu muncul di daftar orang terkaya Indonesia, menatapku seolah aku baru saja menikamnya. Matanya yang biasanya tajam dan percaya diri sekarang penuh kejutan yang tak bisa disembunyikan. Para direktur saling pandang, suasana yang tadinya penuh angka-angka proyek properti mendadak beku. Aku sudah 3 tahun menjadi asisten pribadinya, mengatur jadwal, menemani rapat hingga larut, bahkan ikut perjalanan bisnis ke Singapura dan Bali. Tapi tak seorang pun tahu bahwa di balik semua itu ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang selama ini kami jaga rapat-rapat karena kami tahu Indonesia bukan tempat yang mudah bagi dua pria yang saling mencintai. Aku lahir di Surabaya, dibesarkan dalam keluarga Muslim yang sangat taat. Ayahku pensiunan guru di ibuku ibu rumah tangga yang setiap Jumat selalu mengajakku ke masjid. Mereka bangga sekali ketika aku lulus sarjana manajemen dan mendapat pekerjaan di Jakarta. Akhirnya anakku sukses, kata ayahku saat mengantarku ke stasiun. Tapi mereka tak tahu bahwa di ibu kota ini aku bertemu Rea, pria yang membuat duniaku berubah. Awalnya murni profesional. Dia pemimpin yang tegas, visioner, tapi juga punya sisi lembut yang jarang dilihat orang. Suatu malam setelah rapat panjang tentang proyek apartemen di BSD, kami berdua masih di kantor. Hujan deras di luar, lampu gedung sudah padam satu persatu. Rea tiba-tiba bercerita tentang pernikahannya yang gagal dulu, tentang bagaimana dia merasa ada yang salah sejak lama tapi tak berani mengakuinya. Aku mendengarkan, lalu tanpa sadar aku juga bercerita tentang diriku, tentang perasaan yang selalu kutekan sejak SMA. Malam itu kami hanya bicara, tapi sejak saat itu ada benang tak terlihat yang mengikat kami. Setahun kemudian benang itu semakin kuat. Kami bertemu diam-diam di apartemennya di Sudirman, kadang hanya duduk berdua menonton film, kadang berpelukan lama tanpa kata-kata. Rea selalu bilang, kita harus sabar, Andi. Bisnis ini terlalu besar, keluargaku terlalu berpengaruh. Aku mengerti. Keluarga Santoso adalah salah satu keluarga paling dihormati di kalangan pengusaha Muslim Indonesia. Tapi semakin hari aku semakin lelah. Setiap kali pulang ke Surabaya untuk Lebaran, ibuku selalu bertanya, kapan kamu bawa calon istri pulang, nak? Saudara-saudaraku mengirim foto perempuan cantik, ini teman kuliahku, cocok buat kamu. Aku tersenyum, tapi di dalam dada ada badai. Aku tak mau menikah dengan perempuan hanya untuk menutupi. Aku juga tak mau kehilangan Rea. Tapi pada akhirnya aku harus memilih. Jadi pagi ini aku memutuskan. Surat pengunduran diri sudah kutulis semalam, setelah menangis sendirian di kamar kos kecilku di Tebet. Aku tak minta apa-apa, tak minta pesangon besar. Aku hanya ingin bebas. Rea bangkit dari kursinya, suaranya pelan tapi semua orang bisa mendengar. Andi, kita bicara berdua. Dia mengajakku ke ruang pribadinya. Di sana, pintu tertutup, dia memelukku erat sekali. Kenapa sekarang? Kenapa harus seperti ini? Tanyanya, suaranya bergetar. Aku menjelaskan semuanya, tentang panggilan ibuku kemarin malam yang lagi-lagi membahas pernikahan, tentang mimpi burukku di mana ayahku memukulku karena tahu rahasia kami, tentang rasa lelah yang sudah tak tertahankan. Rea diam lama. Air matanya jatuh ke bahuku. Aku takut kehilanganmu, bisiknya. Tapi aku sudah bulat. Kalau kita terus begini, suatu hari aku akan membenci diriku sendiri, Rea. Dan aku tak mau membencimu karena itu. Aku keluar dari gedung dengan langkah berat. Jakarta siang itu panas sekali, polusi tebal, tapi hatiku lebih berat. Di taksi menuju rumah, aku memandang gedung-gedung tinggi yang selama 3 tahun menjadi duniamu.
Aku tak tahu apa yang akan terjadi besok. Yang ku tahu, keputusanku ini baru permulaan dari segala yang akan datang. Malam setelah pengunduran diri, aku tak bisa tidur. Ponselku bergetar terus. Pesan dari Rea, "Andi, tolong jangan hilang. Besok kita bicara lagi." Aku tak balas. Aku duduk di balkon kos kecilku, memandang lampu-lampu Jakarta yang tak pernah padam. Pikiranku melayang ke 2 tahun lalu, saat pertama kali aku benar-benar merasakan bahwa aku mencintainya. Kami sedang di Bali untuk groundbreaking hotel baru. Setelah acara, Rea mengajakku ke pantai pribadi milik keluarganya. Malam itu bulan purnama, angin laut sepoi. Kami duduk di pasir, dia bercerita tentang ayahnya yang selalu menekannya untuk menikah lagi demi citra keluarga. Aku mendengar, lalu tanpa sadar tanganku menyentuh tangannya. Dia tak menarik diri. Sejak malam itu, kami mulai saling mengerti tanpa banyak kata. Keesokan harinya di kantor, suasana aneh. Para rekan kerja bertanya kenapa aku mundur mendadak. Aku hanya bilang alasan pribadi. Tapi aku tahu gosip sudah beredar. Di ruang pantry, aku mendengar dua karyawan wanita berbisik, kayaknya Andi ada masalah dengan Pak Rea. Tapi aneh, mereka selalu deket banget. Aku pura-pura tak dengar. Siangnya Rea memanggilku ke ruangannya lagi. Kali ini dia tak memelukku. Dia duduk di kursi, wajahnya lelah. Aku sudah bicara dengan pengacara. Kamu tetap dapat kompensasi penuh. Tapi tolong jangan pergi jauh. Aku menggeleng. Aku akan kembali ke Surabaya dulu, cari pekerjaan di sana. Rea tertawa pahit. Kamu tahu itu tak akan menyelesaikan apa-apa. Keluargamu tetap akan menekanmu. Malam itu aku naik kereta ke Surabaya. Di dalam kereta kelas ekonomi yang penuh orang, aku memandang ponsel. Ada foto lama kami berdua di Bali, tersembunyi dalam album rahasia. Aku hapus. Sampai di stasiun Gubeng, ibuku sudah menunggu dengan senyum lebar. Akhirnya pulang juga. Ibu sudah masak opor ayam kesukaanmu. Di rumah, suasana hangat tapi menyesakkan. Adikku yang baru lulus langsung bertanya, "Kak, kapan nikah?" Ada temanku yang cantik loh. Aku tersenyum paksa. Malamnya ayahku duduk di teras, "Nak, hidup di Jakarta bagus, tapi jangan lupa agama. Menikah itu sunnah." Aku hanya mengangguk. Di kamar kecilku yang dulu aku menangis tanpa suara. 2 hari kemudian Rea menelepon. Suaranya bergetar. "Aku tak bisa kerja tanpa kamu, Andi. Bukan karena kamu asisten hebat, tapi karena kamu bagian dari aku." Kami bicara hampir 1 jam. Dia cerita betapa sepi kantor tanpa aku, betapa dia hampir membatalkan rapat penting karena tak fokus. Aku cerita tentang tekanan keluarga. Mereka sudah siapkan calon pengantin untukku, Rea. Namanya Sinta, anak tetangga. Baik, saleha. Rea diam lama. "Kalau kamu menikah dengannya, aku akan hancur." Kata-kata itu membuatku menangis lagi. Tapi aku tetap teguh. Aku harus coba hidup normal, Rea. Demi mereka, demi diriku. Keesokan harinya Sinta datang ke rumah bersama orang tuanya. Kami diajak ngobrol di ruang tamu. Dia cantik, sopan, tapi setiap kali aku melihat senyumnya, aku hanya melihat wajah Rea. Malamnya aku kirim pesan ke Rea, "Hari ini aku ketemu calon istri." Aku tak sanggup. Balasannya hanya satu kata, "Pulanglah." Aku tahu dia tak bicara soal Surabaya. Seminggu di Surabaya terasa seperti neraka kecil. Setiap makan malam jadi interogasi halus tentang pernikahan. Ibu sudah memesan baju koko baru untuk lamaran. Ayah mulai bicara soal mas kawin. Aku merasa seperti aktor dalam drama yang salah peran. Di tengah itu semua, Rea terus menghubungi. Kadang telepon, kadang video call diam-diam saat aku pura-pura ke warung. Wajahnya semakin kurus, matanya cekung.
Aku hampir tak tidur, Andi. Kemarin ada rapat dengan investor Arab, aku hampir salah bicara karena mikirin kamu. Aku merasa bersalah, tapi juga marah. Kamu bisa saja mengaku, Rea. Kamu punya segalanya, kekuasaan, uang. Kenapa tak berani? Dia tertawa getir. Kamu tahu jawabannya. Ayahku akan mati mendengarnya. Perusahaan bisa jatuh. Keluarga besar kami akan dicap aib. Suatu sore aku jalan-jalan ke pantai Kenjeran sendirian. Duduk di pasir, angin laut meniup rambut. Aku teringat malam di Bali bersama Rea. Kami berjalan kaki di pantai yang sama, tangan saling genggam di bawah kegelapan. Saat itu kami berjanji akan selalu ada untuk satu sama lain. Tapi janji itu kini terasa jauh. Ponselku berdering. Rea. Aku di Jakarta, tapi besok aku terbang ke Surabaya. Kita ketemu. Aku panik. Jangan. Keluargaku akan curiga. Tapi dia tetap datang. Esok siang, Rea muncul di depan rumahku dengan mobil sewaan biasa, bukan mobil mewahnya. Dia pakai kaos polo sederhana, topi. Aku bilang ke keluargaku aku mau survei tanah di Jatim, katanya sambil tersenyum lemah. Kami bertemu di sebuah kai kecil dekat pantai. Di sana, di pojok ruangan yang sepi, dia memegang tanganku di bawah meja. Aku tak bisa kehilangan kamu, Andi. Aku sudah pikirkan segalanya. Kalau kamu benar-benar mundur, aku akan ikut mundur dari segalanya. Aku terkejut. Kamu gila. Perusahaan itu warisan ayahmu. Rea menggeleng. Lebih baik kehilangan perusahaan daripada kehilangan kamu. Malamnya kami jalan di pantai. Tak ada pelukan, hanya berjalan beriringan, berbicara pelan. Aku cerita betapa beratnya pura-pura di depan keluarga. Dia cerita betapa sepinya hidupnya tanpa aku di sisinya setiap hari. Saat kami berpisah di depan hotelnya, dia hanya bilang, besok aku kembali ke Jakarta. Pikirkan lagi, Andi. Kalau kamu tetap mundur, aku akan lakukan sesuatu yang besar. Aku tak mengerti apa maksudnya. Pulang ke rumah, ibuku sudah menunggu. Tadi ada temanmu dari Jakarta. Siapa namanya? Aku berbohong, rekan kerja. Tapi matanya curiga. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku tahu keputusanku sudah memicu sesuatu yang tak bisa dihentikan lagi. 2 hari setelah pertemuan di Surabaya, aku memutuskan kembali ke Jakarta. Bukan untuk kembali bekerja, tapi untuk mengambil barang-barang di apartemen lama dan menutup bab. Rea menjemput di stasiun Gambir. Wajahnya pucat. Di mobil, dia langsung bicara. Besok ada konferensi pers besar tentang proyek baru di Bali. Aku ingin kamu datang. Aku menggeleng. Aku sudah bukan asistenmu lagi. Tapi dia memohon. Hanya sebagai teman. Tolong. Aku akhirnya setuju. Malam sebelum konferensi, kami bertemu di apartemennya. Untuk pertama kali setelah pengunduran diri, kami berpelukan lama sekali. Tak ada kata-kata, hanya air mata. Aku sudah tak tahan, Andi, bisiknya. Besok aku akan bicara. Aku akan bilang yang sebenarnya. Aku terkejut. Kamu tak boleh. Keluargamu, perusahaan, semuanya akan hancur. Rea menatapku dalam-dalam. Kalau aku diam, aku yang akan hancur. Aku sudah siapkan surat pengunduran diri sebagai CEO. Aku akan serahkan perusahaan ke adikku. Aku hanya ingin hidup jujur bersamamu. Aku menangis. Kami duduk di sofa sampai subuh, bicara tentang masa depan yang tak pasti. Tentang mungkin pindah ke luar negeri, tentang membuka usaha kecil, tentang hidup tanpa takut. Pagi harinya aku ikut ke konferensi di hotel mewah di Sudirman. Aku duduk di barisan belakang, memakai topi agar tak dikenali. Rea naik panggung, jas hitam rapi, wajah tegang. Dia mulai bicara tentang proyek, angka, masa depan.
Semua kamera fokus padanya. Lalu, di tengah presentasi, dia berhenti. Ruangan hening. Ada yang lebih penting dari proyek ini, katanya, suaranya mantap. Selama ini saya menyembunyikan sesuatu. Hari ini saya ingin jujur. Saya mencintai seorang pria. Namanya Andi Pratama, mantan asisten saya. Dan karena dia berani mundur demi kejujuran, saya juga berani mengakui ini di depan semua orang. Ruangan langsung gempar. Kamera berkedip, wartawan berteriak. Aku terpaku di kursiku. Rea menatap ke arahku. Andi, makan aku baru berani sekarang. Chaos langsung meledak. Wartawan mengerubungi panggung, mikron menjulur, las kamera menyilaukan. Rea berdiri tegar, tapi aku melihat tangannya gemetar. Aku bangkit, berjalan maju di antara kerumunan. Saat kami bertemu di depan panggung, dia langsung memelukku di depan semua orang. Pelukan itu terasa seperti akhir dari perang panjang. Tapi dunia luar baru saja mulai. Berita menyebar dalam hitungan menit. CEO miliarder Wijaya Group umumkan cinta gay dengan asistennya. Judul headline di semua portal. Ponselku meledak. Ibu menelepon, suaranya menangis. Andi, apa yang kamu lakukan? Ayahmu pingsan. Ayahku benar-benar masuk rumah sakit karena syok. Saudara-saudaraku mengirim pesan marah. Di kantor, Dewan Direksi langsung mengadakan rapat darurat. Rea dipecat secara resmi sore itu juga. Tapi dia tersenyum saat menandatangani surat. Akhirnya bebas, katanya padaku di mobil saat kami kabur dari kerumunan wartawan. Malam itu kami menginap di hotel kecil di pinggir Jakarta, tak berani pulang ke apartemen yang sudah dikerubungi reporter. Kami duduk di balkon kecil, memandang lampu kota. Apa yang akan kita lakukan sekarang, tanyaku. Rea memegang tanganku. Kita mulai dari nol. Aku sudah punya tabungan pribadi. Kita bisa buka kai kecil atau konsultan. Yang penting bersama. Tapi aku tahu badai belum selesai. Keesokan harinya, video pengakuan Rea viral di TikTok dan Instagram. Komentar beragam, ada yang mendukung, banyak yang menghujat. Aib keluarga besar. Ini pengaruh barat. Ada juga yang bilang akhirnya ada yang berani. Keluarga Rea mengirim utusan. Kakaknya datang ke hotel, wajah merah. Kamu menghancurkan nama baik keluarga. Ayah di rumah sakit karena kamu. Rea tetap tenang. Aku sudah 38 tahun menyembunyikan diri, Kak. Cukup. Aku hanya diam, merasa bersalah tapi juga bangga. Malam itu kami bicara panjang. Rea cerita betapa beratnya menjadi anak sulung, selalu harus sempurna. Aku cerita betapa aku selalu merasa bersalah terhadap Tuhan dan keluarga. Tapi untuk pertama kali, kami merasa ringan. 2 bulan kemudian, badai mulai reda. Rea dan aku pindah ke rumah kecil di pinggir Bogor, jauh dari sorotan. Kami buka kai kecil bernama Dua Hati, tempat kami menjual kopi dan roti, tempat orang bisa duduk bicara tanpa dihakimi. Pelanggan datang pelan-pelan, ada yang datang karena penasaran, ada yang datang karena cerita kami memberi mereka keberanian. Keluargaku akhirnya datang ke Bogor. Ibu menangis saat memelukku. Ibu tak mengerti, tapi ibu tak mau kehilangan anak ibu. Ayahku masih diam, tapi dia mau duduk minum kopi bersama Rea. Kalau dia bisa membuat anak saya bahagia, mungkin Tuhan punya cara sendiri, katanya pelan. Keluarga Rea masih menjauh, tapi adiknya diam-diam datang berkunjung, membawa kabar bahwa perusahaan tetap jalan di bawah kepemimpinan baru. Suatu sore di kai, saat matahari terbenam mewarnai halaman, Rea dan aku duduk di bangku kayu. Dia memegang tanganku. Terima kasih sudah berani mundur dulu. Kalau tidak, aku mungkin masih bersembunyi sampai sekarang. Aku tersenyum. Kita sama-sama belajar untuk jujur. Kami berpelukan lama, tak peduli ada 2 pelanggan yang tersenyum melihat kami.
Perjalanan kami belum selesai. Masih ada hari-hari sulit, masih ada tapan aneh di jalan, masih ada panggilan telepon dari kerabat yang marah. Tapi kami sudah tak takut lagi. Kami sudah tumbuh, sudah belajar bahwa cinta tak selalu mudah, tapi selalu layak diperjuangkan. Apakah keberanian mengakui cinta sesama jenis di tengah masyarakat seperti Indonesia selalu berakhir bahagia, atau justru membawa lebih banyak penderitaan? Benar atau salah menurutmu?